Nah, izinkan saya berbagi tanpa rasa saya paling tahu menggurui saudara enggak ya. Saya senang lihat tadi saya bilang ini millennial generation banyak sekali di sini ya. Jadi izinkan saya berbagi untuk kalian. Ya enggak menggurui, enggak sok tahu, enggak rasa paling pintar, paling rohani sama sekali enggak. Ya saya manusia biasa saja yang dapat kemurahan untuk Tuhan memakai saya. Nah, saya ingin sampaikan tentang prinsip namanya berbuah, be fruitful. Nah, kenapa kita berbuah? Coba. Firman pertama kali yang Tuhan sampaikan buat manusia itu adalah ini. Ya, ibadah yang sebelumnya saya sudah bilang Kejadian 1 dan Kejadian 2 sumbernya beda, tapi kanonisasinya sama kan? Disatukan dalam satu kanon. Mas Yebi, sumber Kejadian 1 itu Tuhan menyatakan diri sebagai Elohim. Itu lebih teknikal, lebih teologikal, lebih lebih ritual begitu karena Tuhan yang besar. Tapi di Kejadian 2 itu sumbernya sudah Jehovah, personal, relax, ngobrol sama ciptaannya. Nah itu tuh ya. Nah caranya berapa lama? Alkitab tidak memberi penjelasan. Ya, jadi sekedar supaya saudara tahu. Nah di Kejadian pasal pertama, setelah diciptakan semuanya, manusia diciptakan hari keberapa? Nah, itu yang jawab pasti lulus sekolah minggu. Ya. Yang nggak lulus sekolah minggu nggak apa-apa. Mungkin dulu kecilnya nakal, jadi kurang sekolah minggu ya. Nah, di Kejadian pasal pertama manusia diciptakan hari ke-6. Waktu dia ciptakan, oke, kita coba sedikit lah. Saya kasih di ayat 28. Boleh nggak bro atau sis di multimedia? Kita ke ayat yang kedua dulu. Ya, jadi in the beginning God created the heavens and the earth. Setelah itu yang terjadi ini, ayat yang kedua. Coba lihat ayat 2 sebentar. Memberitahu kita supaya kita tahu backgroundnya apa sih. Jadi kalau kita berkata, ya saudara yang mempercayai Big Bang Theory ya salah. Tahu Big Bang Theory? Katanya makhluk itu semua ciptaan itu diciptakan karena ada tabrakan. Ya itu kan berasal dari kegelapan. Makanya kalau gelap selalu nabrak-nabrak. Gak jelas kan. Tabrakan benda gede, buar begitu. Jatuh ke bawah, yang kecil-kecil jadi semut, agak gede jadi kucing, agak gede lagi jadi anjing, agak gede lagi jadi gajah. Kemudian ada yang jadi monyet. Nah monyetnya kemudian itu monyet ya. Monyetnya manjat pohon kelapa, ambil buah kelapa. Ya, airnya diminum, dagingnya diambil, batoknya dibawa. Begitu ngaca di sungai kok brewok jenggotan semua. Dia cukur pakai batok kelapa. Nah itu nenek moyang kita. Kita diajar dari dulu begitu. Come on. Kita bukan begitu. Iyalah, kita ciptaan mulia segambar dan serupa dengan Tuhan. Iyalah, ya itu istilah kerennya. Pithecanthropus erectus. Ya itu teorinya dunia. Kenapa? Ya karena lahir dari kegelapan, makanya tabrakan. Nah ini Alkitab berkata. Coba lihat ayat yang kedua. Ya memberitahu saja supaya saudara tahu ini. Bumi belum berbentuk dan kosong. Tohu bohu bahasa Ibraninya. Gelap gulita, kosek. Tohu bohu kosek. Nggak usah tahu bahasa aslinya, nggak apa-apa, tetap masuk kerajaan surga. Ya karena ini saya belajar saja. Nah kemudian apa begini? Menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini bukan Tuhan lebih kecil dari permukaan air. Ini lagi mengerami. Weruah Elohim merehepet. Ini Tuhan sedang menyalurkan energi karena diyakini para ahli teologi ya inilah momen Lucifer dan pasukan pemberontak di surga dibuang ke bumi, makanya kacau balau. Nah kemudian Tuhan bikin apa? Sistemnya di ayat 3, coba lihat. Ini sistem, jadi Bapak Ibu kalau lihat Alkitab itu kerajaan Allah, ini sistemnya. Kemudian di tengah kegelapan, ayat 3 boleh? Ya maaf karena saya nggak kasih ayat ini tadi, cuman tiba-tiba tergerak untuk sampaikan ini. Berfirmanlah Allah. Pertama kali Tuhan berfirman, yuk baca sama-sama coba 2, 3. Jadilah terang. Lalu terang itu, nah terang ini bukan matahari. Bukan. Matahari diciptakan hari keempat. Terang ini sistem. Ya, tadinya gelap. Tuhan ciptakan terang. Efesus pasal 5. Terang itu kudus. Terang itu baik. Jadi sistemnya Tuhan itu terang. Tahu sistem ya, Bapak Ibu tahu sistem ya. Sederhana begini, saudara tidak akan punya sesuatu yang tidak menjadi sistem saudara.
Oke, saya tanya bodoh saja ya. Saya tanya. Ada nggak yang kesini tadi terbang? Nggak, cuman mau tahu. Kalau sudah ada angkat tangan, saya curiga saudara kayaknya adiknya Superman kali ya. Ada yang kesini terbang? Nggak bisa. Kenapa? Nggak ada sistemnya. Saudara mau latihan terbang, saudara mau baca buku modul terbang, saudara mau punya trainer penerbang hebat, saudara tidak mungkin bisa terbang. Karena sistemnya nggak ada. Loh, iya kan? Kita hidup sesuai sistem kita. Nah, kalau burung lahir, ya sudah terbang. Pernah lihat gak segerombolan burung jalan baris ditanya mau kemana? Mau les terbang om? Enggak usah. Burung terbang saja. Oke, saya mendaratkan kelihatannya lucu. Ini analogi. Jadi kalau ada orang ngaku Kristen tapi tetap licik, pembohong, tusuk kiri kanan demi kepentingan diri sendiri, sikat uangnya orang. Ya berarti sistemnya salah. Tapi kebaktian di gedung gereja. Cuman salah sistem. Ya, saya suruh ngerjain Bro Joni gak bisa. Wong saya gitu ya, selisih uang 10.000 saja deg-degan. Kenapa? Ya karena sistem di saya ini bukan sistem yang gelap. Nah ini sistem Bapak Ibu. Jadi rohani bukan soal saudara ada di mana. Yang di dalam sistem kita ini apa sebetulnya? Nah yang paling parah, orang ngakunya beragama, tapi parah hidupnya. Makanya jadi tameng saja di depan. Tapi sistemnya kacau. Kok wajahnya kayaknya mulai gak suka sama saya ini kayaknya ya. Nah saya katakan ini karena begini. Sistemnya kita apa sih? Nah kalau kita gak ada di sistem itu, hidup berat. Pak duitnya banyak, terserah. Buat apa hidup duit banyak tapi gak bahagia? Mending duit banyak dan bahagia. Oh mulai hidup ini kayaknya ya. Oh senengnya khotbah duit ini kayaknya ya. Atau saya boleh ganti tema Pak? Boleh, bisa saya. Kita ini kan bisa khotbah apa saja. Ya lah, maksudnya dari tema begitu jadi pacaran bisa juga. Oke lah, saya tetap khotbah berbuah saja. Nah oke, ayat 28. Ini saya mulai khotbah ya, tadi belum khotbah, baru sekarang khotbah. Ayat 28, nah ini dia. Pertama kali Tuhan berfirman pada bumi itu tadi. Pertama kali Tuhan berfirman pada manusia. Ayat 26 planning, ayat 27 action, ayat 28 purpose-nya. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Demut. Kenapa kita segambar dengan Tuhan? Karena kita menggambarkan Tuhan. Jadi saudara nggak mungkin bisa menggambarkan Tuhan kalau saudara nggak segambar dengan Tuhan. Pak, anak bapak kok kayak bapak? Beberapa teman saya selalu bilang, ya memang menggambarkan saya, wong dia dari saya kok. Ya kan? Jadi kita ini menggambarkan Tuhan, makanya Tuhan mau kita segambar dengan dia. Demut. Itu bahasa aslinya ya. Nah pertama kali kemudian Tuhan berfirman pada ciptaannya ini. Nah ini dia. Coba perhatikan baik-baik apa yang ingin saya katakan. Allah memberkati mereka, koma. Saya beritahu ya, berkat itu bukan akibat. Berkat itu datang di awal. Saya ulangi, berkat itu bukan akibat. Makanya orang bilang, kamu baik-baik dulu baru diberkati. Nah itu berarti konotasinya duit. Kamu kerja dulu baru dapat duit. Karena kata berkat di sini memakai kata Ibrani namanya barak. Barak. Boleh katakan barak Bapak Ibu? Ya kita ingatnya Barack Obama sih. Tapi betul, barak itu begini. Barak itu empowering structure. Orang berkata, Pak Rubin diberkati. Lah kalau saya tidak diberkati, saya pelayanan gimana? Nggak tahu setuju atau tidak. Sehat itu berkat. Ya semua amin ya. Sehat itu berkat loh. Oh iya, Bapak Ibu coba bayangkan. Sementara kita di sini, renungkan orang yang narik nafas saja sakit. Harus pakai tabung gas. Keluar uang banyak. Tabung apa tadi saya bilang? Oh tabung gas. Ya, gas juga oksigen kan Bu? Iya dong, gas kan oksigen kan? Bukan ya? Ya udahlah terserah ya. Ya kecuali gas keluar dari bawah saudara, nah itu bukan oksigen. Itu bukan kacau kehidupan itu. Oke. Thank you Ibu. Ya mulai sore jadi khotbah terlalu banyak jadi agak kurang gimana begitu ya. Ya sehari ini 4 kali aja sih. Lebih dari itu saya nggak mau. Ya
Capek Pak Rubin? Ya capek. Apalagi yang dikhotbahin nggak berubah. Aduh itu capeknya luar biasa. Asli. Ya, 40 tahun pelayanan yang capek begitu. Yang dikhotbahin nggak berubah lagi. Ya, jadi gitu terus gitu. Altar call pasti maju terus, persoalannya itu terus. Ya itu artinya bikin capek pendeta. Ya. Kayaknya di sini sih punya potensi juga. Kayaknya ya. Ini pendeta-pendetanya dari wajahnya sih memang banyak tekanan-tekanan yang luar biasa ya. Apalagi teman saya. Nah kita kenal selama zaman sebelum Indonesia merdeka kita sudah kenal kan. Kenal di mana nggak jelas juga. Kenal sudah lama sama Pastor Johnny yang diurapi Tuhan. Oke. Nah coba ini dia. Allah memberkati mereka. Jadi berkat itu datang di awal. Berkat bukan akibat. Berkat sebab. Kalau upah akibat. Makanya kalau kita tahu prinsip ini, saudara akan punya mental deploy. Sorry ya, employee itu mental Buddha. Yang hanya berpikir paycheck every month. Makanya orang-orang seperti ini kerja kalau diawasi. Kalau tidak menguntungkan nggak semangat. Ini etos kerja. Udahlah jangan marah kalau bangsa kita nanti tergantikan banyak tenaga-tenaga luar. Ya persoalannya di situ. Loh, coba renungkan Pak Eri yang saya sampaikan apakah salah? Saya tidak mau dalam hidup ini punya mental employee. Saya bukan Buddha, saya deploy. Saya keluarkan semuanya. Saya kerja bukan kejar duit, enggak. Saya mengeluarkan semua yang Tuhan sudah taruh. Yuk keluarkan. Ya, enggak tahu setuju atau tidak. Nanti satu kali saudara bertanggung jawab loh. Lah kapan enggak tahu. Jangan kita bilang masih lama. Beberapa orang sekarang tiba-tiba sakit. Saya kaget anak muda lomba lari di Singapura tiba-tiba jantung berhenti. Sekarang banyak orang kena cancer. Tiba-tiba orang pecah pembuluh darah. Ya orang ribut, kenapa ini? Apakah efek-efek dari COVID kemarin? Ya mungkin, kita enggak tahu. Kemarin ada penawaran vaksin lagi, saya bilang, ya saya nggak ngerti. Mungkin dokter lebih tahu dari saya. Sekarang 10 bayi yang lahir, 7 punya potensi untuk autis. Gara-gara pola makan. Loh, ya terserah terjadi perdebatan banyak. Tapi kita memang ada di masa yang tidak mudah. Kita ini sekarang ada di masa ketidakpastiannya pasti, kepastiannya tidak pasti. Jadi tidak pasti yang pasti, kepastian yang tidak pasti. Ya sudah yang mumet-mumet terserahlah saudara ya. Saya memang suka salurkan begini supaya kita pusing bersama. Ya Pak. Siapa yang bilang keamanan pasti? Enggak. Siapa bilang ekonomi pasti? Enggak. Aneh kan? Sampai ilmu ekonomi bingung sekarang. Antara komoditas dengan nilai mata uang tinggi bersama. Dulu kan nilai mata komoditas naik, mata uang turun. Sekarang tinggi semua. Oke. Kembali, Allah memberkati, saudara tidak usah takut. Saudara diberkati Tuhan, yang percaya katakan amin. Pikiran sehat itu diberkati, keluarga yang rukun itu diberkati, kakak adik yang rukun itu diberkati, kita sehat itu diberkati. Amin? Ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah pertama kali Tuhan berfirman sama manusia. Sayang terjemahnya bahasa Indonesia, beranak cucu, kesannya kawin-kawin. Kata Ibraninya memakai kata parah. Parah. Bukan parah-parah sekali dia, bukan. Parah itu artinya apa? Coba King James Version dong, keluarkan. Karena begini, kalau kita kemudian, pertama kali ini bukan soal kawin saja, tapi ini. Boleh King James? Coba, nah ini. Itu kan, be fruitful and multiply, and replenish the earth, dan sebagainya. Jadi kalau terjemahannya itu adalah, terjemahan ini tepat, karena parah itu berbuah. Makanya bermultiplikasi. Kalau tadi beranak cucu ya tambah banyak. Multiplikasi itu apa? Multiplikasi itu bukan sekedar banyak. Multiplikasi itu begini. Buah sejati dari pohon apel bukan buah apel. Buah sejati dari pohon apel itu pohon apel baru. Supaya berbuah terus. Kalau buah sejati pohon adalah buahnya dimakan habis. Gak ada pohon lagi. Nah itu multiply. Ya, saudara, saya berharap saudara mengerti ya. Ya, wah ini terlalu berat ini pemikirannya Bapak. Enggak, saya mengembalikan saja supaya saudara kembali bahwa pertama kali Tuhan berkata yaitu berbuah.
Kemudian multiplikasi, rabah. Kemudian replenish, malai. Kemudian apa? Have dominion, radah, berkuasa. Atas apa? Ciptaan. Manusia tidak boleh menguasai manusia lainnya. Makanya penjajahan dilarang. Satu negara kecil kalau dijajah pasti melawan. Indonesia waktu dijajah melawan. Pakai apa? Bambu runcing karena nggak punya senjata. Karena manusia itu tidak diciptakan untuk menaklukkan manusia lainnya. Bagaimana caranya menaklukkan manusia lain? Lewat keteladanan. Makanya kepemimpinan itu apa? Kapasitas mempengaruhi orang lain melalui inspirasi yang dimotivasi oleh hasrat, yang dibangkitkan oleh satu visi, dihasilkan oleh sebuah keyakinan, dinyalakan pada sebuah tujuan ilahi. Kepanjangan ya. Saya ulangi lagi. Apa itu kepemimpinan? Kapasitas mempengaruhi orang lain melalui inspirasi, inspiring. Inspirasi lahir dari apa? Keteladanan. Yang dimotivasi oleh hasrat menyembah Tuhan, dibangkitkan oleh satu visi, dihasilkan oleh faith, keyakinan, dinyalakan pada divine purpose, tujuan ilahi. Jadi totally leadership is talking about inspiring. Lah buat apa rebutan jabatan kalau nggak punya inspirasi? Pernah lihat orang takut gara-gara apa? Saudara tekan sama uang dan kekuasaan. Itu takut nggak jelas. Dan itu pemberontak sejati. Jadi maaf ya, kalau orang takut sama saudara karena saudara punya uang dan saudara bentak-bentak. Itu takut kayak macan tutul, Pak. Makanya maaf, berapa banyak pemimpin dihormati tapi nggak dibanggakan. Orang hormat karena takut posisinya. Tapi bangga? Nggak ada. Makanya orang pada main dari belakang. My brother Johnny, pandanganmu kok begitu sama saya ya? Ya. Oke, sekarang. Kenapa saudara perlu berbuah? Jawabannya, semua potensi sudah ditaruh di dalam kita. Saya kasih kedua Petrus 1 ayat 3 enggak? Multimedia. Coba lihat semua. Pak, keyboardisnya ada Pak? Ada bro. Oh iya, bro boleh ya maju bro. Saya sengaja di tengah-tengah bro, supaya bro nggak marah sama saya. Ini pendeta udah capek ya. Maafkan ya, nggak apa-apa ya. Upahmu besar. Ya jadi mana. Oke, sebentar aja ya. Saya kurang 17 menit. Enak khotbah di sini, sebentar saja. Ya sebentar saja. Saya pengen khotbah lama sih sebenarnya. Tapi wajah saudara berkata, enggak. Gitu. Ya. Saya paling nggak mau minta tolong pada orang yang wajahnya sudah tidak walaupun belum ngomong tidak. Kalau suami ini wajahnya iya walaupun belum ngomong iya. Ya. Jadi ya. Saya tahulah wajah tidak dan wajah iya, saya tahu ya. Ya saya nggak mau sebutkan nanti karena lebih banyak yang tidaknya di. Oke, kita lihat ya. Bercanda saja, bercanda ya. 2 Petrus 1 ayat 3 kalau nggak salah. Saya kayaknya belum taruh ayat ini kan. Tiba-tiba makanya saya kalau dimintain PowerPoint paling pusing saya. Udah karena tiba-tiba bisa berubah. Tapi tetap persiapan. Coba kita lihat. Karena kuasa ilahinya. Kalau sudah ranah ilahi itu sudah ranah nggak terkalahkan. Yang setuju katakan amin. Saudara pernah lihat gak orang lemah tapi kuat? Saudara pernah lihat gak orang disepelekan tapi menjadi orang hebat? Saudara pernah lihat gak orang yang gak di nothing tapi jadi something? Yaitu karena kuasa ilahi. Kayak orang di depan saudara ini. Loh, ya saya nothing. Tapi bisa begini karena siapa? Loh, saya tuh tes IQ di bawah 100. Sementara AI itu 130. Jadi saya ini di bawah 100. Itu perbatasan antara bego dengan goblok. Gak ketawain saya. Kalau saya sombong saya selesai. Mau apa? Tapi orang berkata kok pemikiranmu bisa begitu. Ya Tuhan. Dan saya kelola. Saya kelola modul saya. Saya kelola materi saya. Saya kelola hidup saya. Saya kelola waktu. Saya kelola baca. Saya kelola. Dan saya baca gak mau sembarangan buku. Ya saya kelola. Karena semua sudah ditaruh. Makanya jawaban kemiskinan itu tidak perlu cari di luar. Sementara kita kan di-drive oleh sistem pendidikan. Oh ini yang duitnya banyak, kejar semua. Padahal Tuhan gak panggil ke situ. Makanya setelah ada di situ kaya, kosong. Gak ngapa-ngapain. Malah bingung dengan harta. Saya gak tahu yang di sini kalau ada yang di begini ya. Ayo kembali.
pakai yang Tuhan mau. Nah, oke. Jadi ini, karena kuasa ilahnya telah menganugerahkan kepada kita berapa Bapak Ibu? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang salah oleh pengenalan kita akan Dia. Ini isu pengenalan yang telah memanggil kita oleh kuasanya mulia dan ajaib. Kalau sudah mulia dan ajaib, kata glory, kabot, kualitas dan ajaib. Ajaib itu susah dilogikakan tapi nyata. Oh ya, I can go on and on. Saya bisa cerita banyak mujizat yang kita alami. Banyak banget. Kita sampai hari ini masih punya sekolah di Rote. Tiap angkatan 100 orang. Sudah hasilkan 5 angkatan. Sekarang ada yang sudah kuliah master di China. Yang tepatnya Profesor Stella yang sekarang jadi wamen. Orang-orang Kupang. Ini Inggris, pinter, debat apa saja jago, bayangkan. Sekolah gratis, dormitory. How come orang berkata, ya itu siapa saya dengan tim ini. Kita punya banyak jaringan yang aneh-aneh. Yang kayak ini gak masuk akal. Tapi terjadi. Makanya saya semangat ceritakan karena saya ngalami. Saya tidak mau mengkhotbahkan yang saya tidak lakukan. Saya melakukan yang saya khotbahkan. Dan saya harus mengkhotbahkan yang saya lakukan. Kalau saya tidak melakukan, saya khotbahkan. Ya buat apa? Cuman teori. Sudah panggil aja motivator yang jago-jago. Dan saya bukan motivator. Saya pendeta. Pelayan firman. Saya ngalami. Makanya orang mau goyahkan iman saya. Oh come on. Enggak. Yesus Tuhan. Dia ajaib dan mulia. Loh, kan tema saudara tentang jalan kebenaran hidup Yesus Kristus. Amin. Makanya orang kalau meragukan Tuhan, come on. Coba kita lihat. Tuhan mau kita berbuah. Karena Tuhan sudah taruh semuanya di kita. Ya kan? Kurang apa? Ya. Nah sekarang. Saya tahu buah itu proses. Katakan proses. Saudara tanam biji. Ya proses. Jagung 3 bulan. Saudara udah panen. Tapi musangking 7 tahun. Cuman harganya ya langit dan bumi pujilah Tuhan. Musangking itu per kilo 300-400 ribu. Ya kalau jagung berapa saya nggak tahu. Beda prosesnya. Ada yang nanam musangking hari ini besok berbuah? Nggak ada proses. Dan yang saya tahu pohon itu yang makan orang lain. Dan burung. Makanya kalau kita jadi berkat buat orang lain ya nggak apa-apa. Makanannya pohon dari mana? Hara tanah yang Tuhan ciptakan. Dan itu tidak terbatas. Gak usah takut. Hidup kalau jadi berkat. Pasti selalu disertai Tuhan. Ya. Makanya yang pelayan-pelayan di sini udah jangan hitungan. Saya beritahu ya. Kalau saudara renov rumah hitungan sampai rupiah terkecil. Tapi kalau untuk Tuhan tolong jangan hitungan. Loh saya kalau renov rumah hitungan Pak. Apalagi istri saya, cermatnya minta ampun, sarjana akuntansi, kuliah kursus perpajakan, 0,1 rupiah, gak ada yang meleset. Dan dia kalau sudah masuk, keluarnya memang agak sulit. Ya. Tapi untuk orang lain berlimpah. Dia cukup buat dirinya, untuk orang lain buat misi, dia gak hitungan. Itu istri saya. Oh iya. Banyak orang berkata, istrimu pakaiannya biasa. Ya, saya nggak mau berdebat. Kamu nggak tahu saja siapa dia. Ya. Oh ini puji-puji istri ini. Supaya pintu rumah nggak dikunci sembarangan lagi. Ya. Alasan saya pulang ke rumah. Karena istri dan anak menunggu. Makanya kalau di luar kota lama nggak betah. Alasan saya pulang. Ada keluarga menunggu. Jadi kalau saudara sudah nggak lagi pengen pulang, bahaya itu. Masih pengen pulang? Hah? Pasti pengen pulang? Pulang ke rumah Bapak? Loh kok nggak berani? Tetap beranilah. Ketemu Bapak kan paling indah. Oke, udahlah. Nanti khotbah kematian lagi. Sudah takut begini terintimidasi lagi. Oke, saudara berbuah. Katakan berbuah. Buah apa yang kita hasilkan?
Wanita tahu buah kandungan? Ulangan 28 ayat 4, Ulangan 7 ayat 13. Cobalah Ulangan 7 kali. Ya, Ulangan 28 ayat 4 sama juga. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, ada buah tangan juga, hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ada buah kandungan. Ya, ibu-ibu tahulah, anak itu legacy, jangan takut, jangan takut. Setiap anak punya warisan masing-masing dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jepang sekarang kasihan, tolong yang suka ke Jepang doakan Jepang. Kekristenan berat karena masih butuh lawatan. Saya yakin sih Jepang akan dilawat. Tapi Jepang sekarang kekurangan generasi. Apalagi sekarang ada penyakit namanya dying. Atau itu tuh, apa sih namanya? Apa sih? Ya pokoknya orang mengalami remuk di dalam. Tahu ya sekarang anti-aging tinggi, orang tua banyak. Tapi anak muda gak mau ngurusin. Makanya banyak orang tua ke hutan tiba-tiba hilang saja. Sekarang banyak rumah kosong di Jepang. Karena orang gak mau merit. Saya lihat fenomena di Jakarta juga. Orang merit gak mau punya anak. Sejak Covid apalagi. Hidup mikir diri sendiri saja susah. Kok mikirin anak, mikirin yang lain. Oh sekarang. Singapura juga sama. Generasi baru mulai berkurang. Tapi kan saudara tidak usah takut. Anak itu warisan dari Tuhan. Kalau anak lahir pasti Tuhan siapkan warisan terbaik buat dia. Loh iya. Ini terjadi penurunan generasi sekarang. Oke. Jadi buah kandungan itu adalah buah upah. Tapi yang penting ini sekarang adalah buah jiwa dan pikiran. Nggak kelihatan. Tapi ini berbuah Bapak Ibu. Ya. Saya misalnya sampaikan ini. Buah berikutnya adalah buah apa? Gabungan antara tubuh dengan pikiran kita. Itu menghasilkan buah namanya buah mulut. Buah suara. Amsal ya. Amsal 18. Coba lihat. Nah ini. Saya beritahu Bapak Ibu ya. Ini prinsip loh Bapak Ibu. Ini prinsip. Saya paling takut ngomong sembarangan. Asli. Ya. Setuju atau tidak ya. Setan itu tidak maha tahu. Yang maha tahu itu Tuhan. Tapi setan tuh tahu kalau ada kata-kata kotor, kata-kata rusak, kata-kata mengutuki. Saya beritahu prinsipnya ya Bapak Ibu. Setan tuh bekerja di sesuatu yang dikutuki. Sementara Tuhan itu bekerja di sesuatu yang diberkati. Tolong ya, tolong. Memang gak gampang. Seberat apapun jangan ngutuk. Seberat apapun. Jangan marah, keluarkan kata-kata yang menghancurkan, jangan. Saya makanya paling sedih kalau orang berkata Indonesia gelap. Enggak, Indonesia terang. Indonesia diberkati, Indonesia disayang Tuhan. Saya nggak pernah lupa itu. Orang tua nih bertengkar sama anak, saling mengutuki, sampai kutukannya kutukan mati. Benar, satu keluarga mati semua. Saya punya teman, gembala, suka bercanda sama wakil gembalanya. Wakil gembalanya itu lucu wajahnya. Nah dipanggil sama teman saya yang gembala. Mitoyo. Mitoyo itu kayak apa sih ya? Orang mana temannya dia itu dipanggil ibu ini. Oke. Ya bercanda biasa, gak ada maksud membuli. Jadi cuman kan kesel kali ya. Saya gak tahu ya. Bapak Ibu tahu satu kali jemaat ada yang kesurupan setan. Nah teman saya gak bisa layani karena lagi meeting. Utus wakilnya dan istrinya. Ini cerita nyata. Begitu nyampe ke tempat dekat sama yang kesurupan itu di lantai 2. Tiba-tiba yang kesurupan itu keluar. Terus panggil, Mitoyo. Pak Ibu, sejak itu teman saya nggak berani lagi. Tolong kata-kata kutuk, kata-kata jahat. Jangan keluarkan. Saya paling hati-hati. Makanya Bapak Ibu tahu, kita itu memuji Tuhan tadi apa? Buah pujian, buah bibir. I create the fruit of the lips. Itu Yesaya 57 berkata. Aku menciptakan puji-pujian. Terjemahnya Indonesia. Saya tahu berat. Saya tahu gak gampang. Tapi saya gak mau mulut saya ngomong-ngomel. Saya gak mau. Saya tiap hari selalu berkata, Tuhan baik, pasti Tuhan tolong. Tuhan punya jalan keluar, tidak ada masalah yang tidak ada. Ya, kata buntu, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti sertai kita, seberat apapun. Ngomong saja. Saya nggak mau cerita dalam.
2 bulan yang lalu istri saya kena kanker. Dan ganas. Masih treatment sekarang. Ya kaget secara manusia. Pak, istrinya pendeta kok kena kanker. Sorry, sakit bukan aib. Saya ulangi, sakit bukan aib. Aib itu kalau nyolong duit orang lain. Nyolong istrinya orang lain, itu aib. Sakit kok aib. Begitu vonis, istri saya langsung berkata, saya setuju dengan Tuhan. Dalam masa operasi, saya harus layani banyak orang sakit. Sementara istri saya sakit. Saya layani orang sekarat, yang kankernya di mana-mana. Kadang begitu ya, lagi butuh didoakan saya harus mendoakan orang. Istri saya bilang begini, kamu besok pelayanan ya. Ini hari kedua di rumah sakit setelah operasi. Jangan pedulikan aku. Jangan batalin pelayanan. Padahal pelayanan persekutuan kecil aja Pak. Tempat teman saya kecil. Dia bilang, gak ada reason apapun. Pergi kamu. Kamu ada Tuhan kan? Ini kalau istri ada di sini pasti dia marah. Gak usah cerita lah, udah biasa saja. Ayo. Sudah pikir yang keren-keren jas-jasan begini gak berat? Berat juga. Bakal orang berkata, seumur hidupku kuat gak ada apa-apa. Saya curiga. Begitu punggungnya dibuka, batu alkalin semua dia ternyata robot. Kalah. Kita fragile. Saya ketemu orang gagah-gagah. Ditekan satu titik stres juga. Saya ketemu orang ganteng-ganteng. Itu tadi lagu kan pas banget. Ya kan? Lagu terakhir itu kan. Bong Williar Kauntu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu. Let's sing. Sepanjang hari ku beri coba lagi sulit, lagi sekarat, lagi gagal, lagi kalah tender, lagi berat, lagi gak ada uang. Iya dong. Ya buah pujian. Nah ini. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ya dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan. Saudara mau makan apa? Itu tergantung dari yang saudara keluarkan. Ya jangan ada yang ngomong loh tiap hari. Mati nih kalau situasi begini. Mati jangan-jangan. Nanti mati beneran sulit lagi. Sulit ini, susah ini. Wah gara-gara dia nih. Udah. Kan Tuhan berdaulat. Ya. Yang kedua. Nah ini saya selesai. Pak Eri minta 5 menit boleh? Kalau enggak ya saya turun. Sudah kan? Enak kan? Iya kan? Oh ini seneng ngomong. Siapa bilang? Ini dari pagi. Senam mulut terus. Ya jadi saya akan 5 menit ya. Udah 5 menit. Cobalah dihitung. Udah 5 menit setelah ini kita selesai ya. Oke lah habis ini makan malam. Enjoy. Rasakan kenikmatan mala dan apa serah. Ya pedas-pedas begitu ya. Oke. Filipi 2 ayat yang ke-5. Ini dia. Nah thank you ya multimedia. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ada buah namanya buah pikiran. Nah Bapak Ibu tahu nggak? Sekarang ini orang perangnya adalah perang di pikiran. Sekarang kan perang dunia udah terjadi nih. Perang dagang, perang narkoba, perang paradigma. Hati-hati dengan handphone saudara. Karena itu algoritmanya bisa membaca semuanya.
Saudara, hati-hati dengan semua berita. Kita tidak tahu dari siapa, tujuannya apa, untuk apa. Hati-hati. Jangan copy paste kirimkan apa. Nggak ngerti persoalannya apa. Itu bahaya banget. Nah ini, kita ini perang, sudah perang ini. Mungkin sudah nggak lagi perang pakai tembak-tembakan. Tapi udah perang paradigma, perang narkoba, perang obat, perang virus, perang dagang. Udah perang semua. Ini sudah perang. Matius 25 digenapi ini sekarang. Tapi perang paling luar biasa memang ada di sini. Orang kalau pikirannya dikalahkan, hidupnya kalah. Tapi gak usah takut, kita punya pikiran Kristus. Makanya saya dorong saudara, suka baca Alkitab. Ya, saya tiap hari baca Alkitab. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Saya bisa melatih karena saya terlatih, sebab saya berlatih. Karena saya mau dilatih. Dilatih firman, berlatih firman, terlatih dalam firman, melatih orang dalam firman. Sebab begini, orang yang banyak keluar keringat dalam latihan akan sedikit berdarah dalam pertempuran. Kenapa orang berdarah-darah dan mati dalam pertempuran? Karena tidak pernah keluar keringat dalam latihan. Taat itu harus latihan. Kudus itu harus latihan. Gak ada langsung tiba-tiba, gak ada. Perlu dilatih. Emosi itu harus dilatih. Makanya saya tadi bilang, 100% saya percaya. Orang bodoh yang rajin akan mengalahkan orang pintar pemalas. Saudara, padahal dia gak orang, akademiknya tinggi. Tapi pemarah, apa-apa dibanting, sombongnya minta ampun, menyepelekan semua hal. Yang gak jadi apa-apa. Cuman punya sertifikat dia lulus dari uni hebat. Sorry, dari mana orang belajar bully? Di sekolah formal. Bisa nggak orang pintar tanpa sekolah? Ya bisa. Tapi saya nggak ngajarin sudah nggak sekolah. Sekolah. Tapi maksud saya begini, yuk dilatih. Nah, buah pikiran. Tutup pasal 4 ayat 6 sampai 8. Saya kok semangat sendiri ya sementara saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Khawatir itu sistem dunia. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan apa? Permohonan dengan ucapan syukur. Doa dan bersyukur itu penting sekali. Nah ini akibatnya apa? Nah ini yang sekarang sulit, langka. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala apa? Akal. Melampaui segala akalnya Donald Trump. Melampaui akalnya Elon Musk. Melampaui akalnya Putin. Melampaui akalnya Xi Jinping. Melalui akalnya siapa saja sebutkan. Melampaui semua itu. Haleluya. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Semua bingung ini sekarang. Gak apa-apa. Makanya kalau saudara hidup dalam pikiran Kristus. Saya lihat uang beda, saya lihat persahabatan beda, saya lihat keluarga beda. Saya lihat saudara, saya tidak berpikir, saya dapat apa? Enggak. Saya lihat saudara, saya selalu berpikir, saya bisa memberi apa? Apakah karena saya pendeta? Enggak, saya latih. Saya tidak deketin orang kaya supaya dapat duit. Saya tidak menjilat dalam hidupan, karena saya latih. Saya tidak takut, masa depan gimana, makan gimana? Ya ampun, wong burung di udara dipelihara. Di sini ada dokter nggak? Pernah nggak ketemu pasien burung yang diabetesnya tinggi? Atau jantungnya deg-degan? Pernah nggak saudara lihat hari Senin, burung ke kantor pakai dasi? Pernah nggak saudara jogging, 5 meter di depan saudara ada burung jatuh, plak! Begitu ditanya, kenapa wajahnya pucat? Lapar om. Burung saja dipelihara apalagi kita anak-anaknya. Nah oke, kita tutup dah, udah wajahnya udah berkata, wes lah kelar pendeta. Nah, saya sudah selesai. Yuk sama-sama jemaat di sini yang diberkati 2-3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apakah? Ting on, install, pikirkan. Nah, saudara mikirnya apa ini? Takut, khawatir, bingung, licik, sombong, ya berat. Yuk pikirkan semua ini. Selamat menikmati semua hal, berbuahlah. Karena untuk itulah kita dipanggil.